Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mustamin dengan NIM 210211502013 dari kelas 03C Prodi Arsitektur. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi pengantar arsitektur kota, yang dimana arsitektur kota terdiri dari dua buah kata yang memiliki arti tersendiri, namun saling berkaitan, yang dimana arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan, sedangkan kota adalah hasil nyata dari sebuah seni dan ilmu dalam arsitektur. Adapun materi yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama adalah definisi kota, yang kedua adalah kota dan organisasinya, yang ketiga adalah citra dan elemen kota, yang keempat adalah teori dalam arsitektur kota. Pada pembahasan pertama yaitu definisi kota, mengenal arti sebuah kota dan hakikat sebuah kota. Apa definisi dari kota? Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna perkotaan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup. Apa itu hakikat suatu kota? Hakikat kota ialah mempunyai realisasi yang bermacam-macam. Hal ini juga sangat bergantung pada sudut pandang para ahli geografi, geologi, antropologi, politikus, sosiologi, kesehatan, hukum, ekonomi, seniman, dan budayawan, teknik sipil, bahkan arsitek sendiri, yang dimana berperan dalam perencanaan kota. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu kota dan organisasinya, yang dimana saya akan membahas tentang permasalahan kota dan penyelesaiannya. Permasalahan yang banyak terjadi di kota-kota besar, yang dimana masalah sosial di perkotaan Indonesia adalah semakin meningkatnya orang yang hidup dengan berjualan di jalanan, seperti pedagang kecil yang mempunyai sistem bisnis dengan haknya sendiri. Begitu juga dengan tukang parkir yang merupakan pekerja dari majikan. Pedagang kecil dan tukang parkir yang melakukan sistem pekerjaan dengan sistem informal di jalan juga rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan bentuk pemisahan sosial yang jauh dari kesejahteraan fisik dan sosial. Tukang parkir dan pedagang kecil yang berdiri di pinggir jalan mengumpulkan uang merupakan target para penjahat, sehingga mau tidak mau mereka harus membayar uang keamanan kepada preman lokal demi alasan keamanan. Di sisi lain, majikan mensyaratkan tukang parkir untuk menyetorkan sesuai jadwal target setoran majikan, dan tukang parkir akan menerima gaji saat target tersebut terlampaui. Masalah yang lain timbul apabila kendaraan yang dititipkan ke tukang parkir terkadang bisa bilang karena kelengahan tukang parkir sehingga pemilik kendaraan menuntut pertanggungjawaban dari seorang tukang parkir. Adapun pemecahan masalah tersebut adalah dengan menciptakan kesuksesan ekonomi dengan profesi jalanan yang ada. Keamanan ekonomi adalah intensif bagi pekerja untuk menata diri sekaligus faktor dalam meningkatkan status sosial mereka. Keberhasilan ekonomi para tukang parkir memerlukan kemandirian, misalnya dengan membentuk koperasi mandiri untuk mendapatkan kontrak parkir dari kota. Ini merupakan perubahan besar bagi tukang parkir. Bentuk koperasi mandiri dapat berupa paguyuban penata parkir. Kegiatan di dalamnya berisi tentang pemberdayaan para tukang parkir untuk menjadi basis organisasi dengan menyediakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan memperluas jaringan organisasi dan memperkenalkan aturan perilaku dan kegiatan untuk membuat perparkiran lebih profesional, memperkenalkan layanan yang memberi penghasilan tambahan bagi para tukang parkir. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu citra dan elemen kota, yang dimana saya akan membahas unsur-unsur yang berada di dalam kota. Unsur-unsur yang terdapat pada kota yaitu ada 5. Yang pertama adalah jalan, yang kedua adalah tepi, yang ketiga adalah distrik, yang keempat adalah titik, yang kelima adalah tengara. Baik, untuk jalan merupakan jalur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua adalah tepi, yang dimana tepi jalan merupakan sebagian kecil dari jalanan yang berada di pinggir jalan, yang dalam penggunaannya untuk hal darurat saja. Dan untuk yang ketiga,
distrik. Distrik merupakan istilah dari pembagian wilayah administratif yang serupa dengan istilah kecamatan. Dan yang keempat, titik. Titik merupakan istilah untuk tempat yang strategis ataupun pusat pembangunan. Yang kelima adalah tengara. Tengara dapat diartikan sebagai objek fisik yang dimana merupakan pemandangan alam bahkan tempat yang bernilai sejarah. Baik, untuk materi yang keempat dan yang terakhir adalah teori dalam arsitektur kota, yang dimana saya akan memaparkan teori-teori pembangunan arsitektur kota. Pembahasan teori ini yaitu dari teori Roger Trancik, yang dimana memiliki 3 teori. Yang pertama adalah figur atau ground. Figur atau ground adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola existing figur ground dengan cara penambahan, pengurangan, ataupun pengubahan pola geometris dan juga merupakan bentuk analisis dan juga merupakan bentuk analisa hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Yang teori kedua adalah linkage. Artinya berupa garis semu yang menghubungkan antara elemen yang satu dengan yang lain, nodes yang satu dengan nodes yang lain, atau distrik yang satu dengan yang lainnya. Garisnya bisa berbentuk jaringan jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka yang berbentuk segaris, dan sebagainya. Teori yang ketiga ialah place, yang dimana Trancik pada tahun 1986 menjelaskan bahwa sebuah ruang atau space akan ada jika dibatasi dengan sebuah void dan sebuah space menjadi sebuah tempat, atau place jika mempunyai arti dari lingkungan yang berasal dari budaya daerahnya. Jadi dapat dijelaskan bahwa sebuah jalan yang bermula dari space dapat menjadi place bila dilingkupi dengan adanya bangunan. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.